أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini saya dilahirkan ya 35 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya, buat pemirsa yang belum nyiapin kadonya buat aneh, boleh juga itu. Yang aneh kasih nomor rekening deh. Tidak menerima kado tapi menerima transferan doa aja dah. Ya, doain saya istiqomah, panjang umur, sehat, jauh dari penyakit ya, dan rukun rumah tangga. Mudah-mudahan juga anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh, salehah, menjadi hafiz, hafizah, santren, mudah-mudahan dalam keadaan yang seberkah-berkahnya, pembangunan lancar, makan santri juga jalan, pengajaran juga kemudian berlangsung dengan tertib, dan mudah-mudahan semua amanah anak-anak saudara di tangan saya dan di tangan seluruh guru-guru di Darul Quran bisa diemban dengan baik. Sebelum kita mulai, dan kita sudah mendengar tadi bacaan dari Syekh Muhammad, saya minta dibacakan suratul Fatihah untuk saya yang hari ini dilahirkan oleh ibu saya 35 tahun yang lalu. Terima kasih buat keikhlasan saudara semua membacakan suratul Fatihah. Ini kembali lagi kepada saudara semua. Dan gak usah ada yang khawatir kalau ada yang bilang baca Fatihah bid'ah. Aduh, baca Fatihah itu Quran ya, bukan bid'ah. Yuk mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa walidina. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar tentang malu. Ini kado terbaik nih buat saya. Mudah-mudahan di usia saya yang sudah tidak lagi bisa disebut anak muda, uban nih udah banyak gitu ya. Pengennya sih disemir, tapi biarin aja deh. Katanya kalau tambah uban tambah gagah ya, padahal tambah tua. Hari ini kita belajar malu, dan malu ini menjadi hadiah dari Allah buat saya, karena hari ini kita membahas tentang rasa itu. Baik, kita langsung ya, kita mempelajari tentang al-haya, malu. Alhamdulillah pemirsa, ini sudah saya tulis apa yang akan kita kaji pada hari ini. Kita belajar tentang malu. Malu ini kita bisa bawa yang pertama kepada maksiat. Artinya kita malu sama Allah kalau kemudian kita berbuat maksiat. Yang kedua kita bawa kepada ibadah, kepada amal saleh. Kok malu urusannya apa sama amal soleh? Ya, kita malu dikasih pagi tapi tidak sholat duha gitu. Alhamdulillah hari ini saya di hari ulang tahun ini, di hari tasyakur saya dilahirkan 35 tahun yang lalu. Saya ditemani oleh Mas Ipo hari ini, alhamdulillah, yang senantiasa mendorong orang buat sholat duha. Di buku-buku beliau, salah satunya di buku tentang 7 keajaiban rezeki. Saya ditemani juga oleh Ustaz Nasrullah yang tidak bisa kelihatan oleh saudara semua, yang manusia sakti, tidak kelihatan hari ini. Alhamdulillah. Ya, dibawa kepada ibadah dan amal soleh. Malu tuh.
Malu udah dikasih tidur ya, enak gitu. Subuhnya kesiangan. Coba tuh. Yang pertama dilupakan oleh saudara, saya dan kita semua ketika kita kemudian tidur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mau tidur ada rasa malu nih kita kalau sampai nggak bisa bangun malam. Baik, kita bahas dulu hadisnya ya. Ini ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya yang paling sering dibicarakan oleh para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya dari mulai zaman Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dibicarakan adalah apa? Yang dibicarakan al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Seperti apa dan bagaimana hadis ini? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya saudara yang akan berulang tahun ya di ujung Desember ini atau di tahun yang akan datang punya satu niatan yang berbeda. Apa niatan yang berbedanya? Mudah-mudahan bisa menghadiahkan hafalan Al-Quran dengan surah yang saudara ini sedang ulang tahun. Umpama kayak saya, sekarang 35 ya. Dari kemarin-kemarin udah niat nih misalnya, mudah-mudahan di hari ulang tahun saya akan menghadiahkan Allah hafalan surah ke-35. Jadi malam di pergantian hari saudara baca itu surah ke-35 ya. Buat saudara-saudara yang ulang tahun ke-18, ke-17, ke-16, coba aja cek surah ke-16 apa di dalam Al-Quran, surah ke-17 apa di dalam Al-Quran, surah ke-18, 19 apa. Atau ada kakek-kakek umur 70 tahun misalkan menghadiahkan ulang tahun nanti di tahun ke-71 ini surahnya apa. Kita akan bahas insyaallah hadis ini setelah yang berikut ini. As-salatu wassalamu alaika ya Alhamdulillah pemirsa masih bersama saya Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Kirimkan saran saudara, kisah, testimoni atau apalah yang kira-kira bisa membuat saya menjadi bisa belajar ke Twitter kami di @yusuf_mansur. Tadi saya sedikit menyebut kesalahan ya. Yang ini relasinya ke sini. Jadi apa yang disebut oleh Rasulullah merupakan kalam hampir semua nabi, yang ini nih. Idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, ya udah, lakuin aja apa yang kamu mau lakukan. Ini bukan fi'il amr nih, ini ancaman sebenarnya. Artinya, ya udah kalau kamu berani melakukan apa saja, berarti kamu tuh udah nggak ada malunya sama sekali. Kalau yang atas bagaimana Ustaz? Al-haya'u malu minal iman, adalah sebagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu ada di sorga. Wal bada'u minal jafa. Perbuatan ya, keburukan tingkah laku, perbuatan saudara, akhlak yang jelek, minal jafa. Itu sebenarnya kekeruhan. Wal jafa'u finnari. Dan kekeruhan itu tempatnya nanti ada di neraka jahanam. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bilang, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi faf'al ma syi'ta." Sesungguhnya ucapan-ucapan para nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW adalah idza lam tastahi, kalau tidak ada rasa malu, faf'al ma syi'ta, maka lakukan apa yang kalian mau lakukan.
saudara pegangan tangan. Oke. Ini zaman dulu nih, 70-an tahun yang lalu atau tahun 70 atau tahun 80-an. Saudara pegangan tangan, kelihatan sama orang. Orang beda itu pegangan tangannya langsung dibuka. Kalau sekarang orang bangga bener pegangan tangan. Ini tanda-tanda sebenarnya. Zaman dulu orang ya nggak, kalau pakai rok pendek itu ditutupin sama daun pisang. Siapa coba? Zaman dulu tuh, ya toh, rambut terbuka dikit udah langsung dinaikin kerudungnya. Sekarang makin melorot, makin melorot, makin melorot. Yang bawah makin naik. Rasa malunya kemana? Udah nggak ada tuh rasa malunya. Ya memang bisa juga mungkin bukan karena rasa malunya nggak ada, tapi ilmunya yang tidak ada. Malah dia bangga mempertontonkan, kan saya udah punya kulit yang mulus, ya nggak? Masa sih nggak dikasih tahu sama orang lain? Ya, itu namanya belum belajar, dan insya Allah kita akan bahas kapan-kapan nanti ya tentang aurat wanita, tentang auratnya perempuan. Saudara berbuat jahat, lalu diketahui orang banyak. Saudara kan berhenti dari perbuatan jahat itu, kan? Kita bawa rasa malu ini jangan sampai kemudian kita berbuat maksiat. Kita bawa rasa malu ini sampai kepada kita mampu melakukan ibadah. Kita dapat duit, kita kalau nggak sedekah malu nih. Allah udah ngasih, masa kita nggak ngasih balik? Allah ngasih kita punya mata, mata bisa melihat. Masya Allah saudara, bisa melihat itu kan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saudara seenaknya aja pakai mata yang Allah kasih, ya, melihat CD porno. Jangan sampai kemudian kita nggak ada rasa malu sama Allah, udah dikasih mata, kok yang ngelihat yang kayak begitu. Kita buang air kecil, saudara, lancar. Sementara orang lain sampai disodet dulu kan, disodet ya toh, air kencingnya itu keluar dari jalur yang lain. Sementara saudara lancar, tapi malah dipakai buat berzina. Aduh, apa nggak malu tuh? Apalagi kemudian saudara ada nasihat yang cakep sekali. Kalau mau berbuat maksiat itu, ya, lakukanlah. Satu, di tempat yang tidak dilihat Allah. Di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Gimana coba tempat yang tidak kelihatan sama Allah? Semua tempat bisa dilihat oleh Allah. Bahkan daun yang jatuh di kegelapan malam, Allah tahu. Apa yang terjadi di dasar bumi, Allah tahu. Bahkan yang ada di dalam hati kita, wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah ngerti apa yang kita omongin di batin kita. Kita ngeliat nih ada perempuan gendut lewat nih, terus kita ngucap dalam hati, nggak kedengeran sih, gendut amat tuh orang. Allah ngerti, Allah paham. Ada orang kurus banget lewat, kita komentarin lagi, kurus benar. Allah tahu. Kita menyimpan rasa dendam, rasa dengki walaupun tidak dimunculkan, Allah ngerti. Kalau emang Allah ngerti, harusnya mampu membuat kita menghentikan perbuatan dosa kita. Lakukan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2, 3, 4, dan 5 kita akan selesaikan di segmen yang terakhir. Alhamdulillah pemirsa, mau sedikit narsis nih buat saya sendiri ya. Buat saudara yang mau mengirimkan ucapan doa, boleh ya di tweet ke tweet saya @Yusuf_Mansur atau ke email ya, Yusuf_Mansur_WH, WH itu wisata hati @yahoo.com. Saya meminta hadiah dari saudara apa? Cobalah saudara bikin satu rumah tahfiz sebagai hadiah saudara buat saya sebagai guru begitu. Ustadz, saya mau ngasih kado nih buat Ustadz apa? Saya mau bikin rumah tahfiz biar pahalanya mengalir kepada Ustadz. Alhamdulillah. Kalau saudara mau ngirim yang gini-gini, saya tunggu di Twitter @Yusuf_Mansur atau di email Yusuf_Mansur_WH@yahoo.com. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak boleh ulang tahun itu kemudian dirayakan berlebihan, ya, karena sejatinya umur itu sebenarnya yang berkurang. Apa yang mau dirayain? Dosa ente yang mau dirayain. Apa yang mau dirayain? Kekurangan ibadah ente yang dirayain. Sepanjang tahun sholat subuh ke siang bangga.
Setiap tahun kita sholat maghrib berjamaah, ya, jarang-jarang ya bangga. Ya, tapi Ustaz kan nggak apa-apa, kita syukuri, fine. Tapi tolong, ya, ada nawaitu baru. Ada nawaitu baru untuk menjadi manusia yang baru. Minimal seperti yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada tambahan satu perangkat perasaan malu, ya, yang membuat kita kemudian apa? Yang membuat kita kemudian bisa, ya, menghindari maksiat dan bisa kemudian meningkatkan ibadah dan amal saleh. Pemirsa yang dirahmati Allah, agaknya saya tidak punya cukup waktu untuk membahas tentang 4 yang lain. Ini kita akan bahas di tayangan minggu depan, insya Allah, kalau memang Allah kemudian mengizinkan. Yang pertama ini ajalah yang saudara pegang dulu, ya. 1, boleh melakukan pekerjaan maksiat, pekerjaan dosa di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Saudara kalau sudah megang ini bahwa Allah Maha melihat, rasanya masya Allah. Kemana-mana nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, aduh, Allah ngelihat nih saya nggak pakai jilbab. Pemirsa-pemirsa yang sekarang ini sedang tidak pakai jilbab dan melihat tayangan ini, saya minta maaf kalau kemudian jadi gelisah. Tapi bagus lah, coba aja lah, mulai dulu rasa gelisah. Jangan sampai malah kita aman. Kita aman kemana-mana nggak pakai jilbab, kemana-mana kemudian berbuat maksiat, kemana-mana berbuat dosa. Anda sudah masuk ke tempat perempuan yang bukan muhrim juga bebas. Nah, nih semua bisa dilihat oleh Allah. Karena itu tidak ada tempat buat kita berbuat maksiat, karena kita malu kalau sampai dilihat Allah dalam keadaan kita berdosa. Bisa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita panjang umur di dalam ketaatan, ya, dan kesehatan. Kita meminta juga kepada Allah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang di ulang tahun yang kesekian, barangkali masih kesendirian, masih sepi, masih belum berjodoh, saya doakan mudah-mudahan pemirsa semua bisa menemukan jodohnya yang saleh atau salehah. Buat saudara-saudara yang pulang ke rumah masih tidak ada tawa seorang anak, tidak ada tangisan seorang bayi karena mungkin belum punya anak setelah berumah tangga sekian lama, saya pun Yusuf Mansur mendoakan saudara-saudara semua mudah-mudahan di ulang tahun pernikahan saudara yang ke depan, di ulang tahun saudara yang ke depan, mudah-mudahan Allah sudah menghadiahkan saudara anak keturunan, insya Allah bisa saleh dan salehah. Yang ekonominya sedang surut, mudah-mudahan Allah jayakan. Yang penting jangan lupa, adain rasa malu, munculin rasa malu, dan pelihara rasa malu. Insya Allah mudah-mudahan Allah malu membuat kita susah, Allah malu membuat kita tidak berjodoh, Allah malu membuat kita kemudian utangnya banyak, Allah malu membuat kita punya bisnis jadi ancur-ancuran, sedangkan Dia adalah Maha hebat, Maha kuasa, Maha memberi, Maha hebat dalam memberi rezeki dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta petunjuk-Mu ya Rabb. Di urusan apa saja di urusan kami. Al-huda, petunjuk-Mu ya Rabb. Petunjuk dalam berdagang, bekerja, berusaha, bayar utang, jodoh, anak, turunan, dan agama-Mu. Petunjuk supaya bisa bangun malam, bisa sholat duha, supaya bisa bersedekah. Wal afafa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Wat tuqa adalah ketakwaan. Kami minta kepadamu ya Allah jalan-jalan buat kami bisa menjadi orang yang bertakwa. Wal afafa, dan kesehatan yang sempurna. Wal ghina, dan kecukupan ya Rabb. Mudah-mudahan Kamu kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.